Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiani Olivia Konderula. Nomor saya 18259. Saya dari kelas F jurusan Teknik Informatika. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Smart City, tugas dari mata kuliah Cloud Computing. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi Smart City menurut beberapa sumber. Yang pertama itu menurut Pak Eko Hartanto, Smart City dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas pemerintah. Kemudian yang kedua itu Dr. Insinyur Andrianto Dea, Smart City adalah sebuah pendekatan supaya kota mampu memanage sumber dayanya dalam rangka membuat kota itu menjadi aman, nyaman, terpenuhi kebutuhannya, dan berkesinambungan. Selanjutnya itu menurut Yang 2012, area perkotaan yang menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi bagi warganya dengan meningkatkan 6 hal pokok. Yang pertama itu pemerintah, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi yang dapat dilakukan dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang kuat. Nah, selanjutnya itu pembagian Smart City. Yang pertama itu Smart Economy atau ekonomi. Nah, Smart Economy atau ekonomi cerdas mencangkup inovasi dan persaingan. Jika semakin banyak inovasi-inovasi baru yang dikembangkan, maka akan bertambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha atau modal. Meningkatnya jumlah pelaku usaha akibat persaingan pasar menjadi semakin ketat, sehingga inovasi-inovasi baru perlu diciptakan untuk mempertahankan eksistensi bisnis pelaku usaha tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah Smart Mobility atau transportasi. Nah, Smart Mobility termasuk pada transportasi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota, pengembangan aliran sungai, peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih, pengembangan sistem transportasi, pengembangan perumahan dan pemukiman, dan peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur dengan ketersediaan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu Smart Government atau tata kelola. Nah, kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintah adalah good governance, yaitu paradigma sistem dan proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang memindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Selanjutnya itu Smart People atau pendidikan. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal manusia maupun modal sosial. Nah, kemudian akses modal dan pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Nah, yang selanjutnya itu Smart Living atau kualitas hidup. Nah, berbudaya artinya bahwa manusia mempunyai kualitas hidup yang terukur atau budaya. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia secara langsung maupun tidak langsung adalah hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya atau budaya yang berkualitas adalah hasil dari pendidikan yang berkualitas. Nah, selanjutnya itu dalam Smart Environment atau lingkungan. Nah, lingkungan pintar berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya,
keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik menurut Undang-Undang tentang Penataan Ruang Masyarakat. 30% lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau, baik privat maupun publik. Lingkungan yang bersih, tertata adalah contoh dari penerapan lingkungan yang pintar. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai 3 dimensi pada Smart City. Yang pertama itu adalah teknologi. Nah, dimensi teknologi pada Smart City harus memenuhi standar atau syarat sebagai berikut, yaitu pertama, komputerisasi atau bentuk digital, kedua, pintar atau dapat mengerjakan tugas atau perintah yang telah ditetapkan atau diberikan, kemudian layanan yang selalu dapat diakses, kemudian koneksi jaringan komputer ataupun internet, kemudian merupakan integrasi atau hubungan dari beberapa ilmu yang saling terkait. Nah, selanjutnya itu people. Nah, dimensi people yang mana sebuah smart city harus memenuhi persyaratan, yakni creative city, kemudian learning city, kemudian human city, kemudian knowledge city. Nah, dimensi people merupakan dimensi yang menunjukkan bahwa smart city dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat, menciptakan dan meningkatkan inovasi kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya itu komunitas. Nah, dimensi komunitas merupakan gabungan antara dimensi teknologi dan dimensi people, di mana akan muncul sebuah komunitas baru ketika penerapan teknologi dan people sudah dilaksanakan. Nah, selanjutnya yaitu penerapan Smart City di Indonesia. Jakarta. Nah, di Jakarta telah diterapkan unit pengelolaan Jakarta Smart City atau JCS, Jakarta Smart City Langu. Nah, penerapan Smart City Langu yang merupakan pusat kontrol dan mampu menerima pengaduan masyarakat mengenai masalah macet, banjir, sosial, sampah, kriminalitas, pelayanan publik, dan masalah lainnya yang ada di Jakarta. Dan selanjutnya yaitu penerapan Smart City di Indonesia yang ada di Surabaya. Nah, salah satu Smart City yang diterapkan yaitu Smart Environment mengenai integrated traffic system manajemen, yaitu sebuah sistem manajemen lalu lintas yang memiliki tujuan untuk mengelola lalu lintas secara strategis untuk mengurangi kemacetan, memangkas waktu perjalanan, mengurangi frustasi ratusan bahkan jutaan orang yang tinggal, bekerja atau berkunjung di Surabaya. Nah, selanjutnya itu penerapan Smart City di Indonesia di Kota Bandung. Nah, konsep Smart City di Kota Bandung yang bernama Heyu Bandung yang merupakan sebuah program milik Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi atau BPT yang dapat memudahkan masyarakat Bandung memperoleh perizinan. Nah, demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, jika ada salah mohon dikoreksi, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.